Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Kasuku Daily. Apa kabar semuanya? Semoga baik selalu, semoga sehat-sehat selalu. Oke. Sebelum kita mulai, saya mohon maaf kalau misalkan teman-teman dengar suara ketak-ketok, gedar-gedor ya, karena tetangga yang di samping rumah lagi ada renovasi rumah kayak gitu. Jadi terdengar ya suaranya, mohon maaf. Oke, untuk episode kali ini kita akan bahas lagi sebuah komik indie tokusatsu karena saya kedatangan kembali komik indie yang bergenre tokusatsu. Cuman ini komiknya komik Islami kayak gitu, unik, komik Islami yang dibalut dengan tokusatsu kayak gitu. Terus formatnya black and white, nggak kayak yang kemarin ya, yang full color kayak gitu. Ini black and white. Seperti apa komiknya? Kita langsung review aja secara detail. Yuk. Oke, ini penampakan komiknya ya. Pertama kita bahas material yang di komik ini. Pertama, ini ukuran komik sekitar A5 ya. Terus covernya, cover depan maupun belakang ini pakai dicetak dengan kertas art paper ukuran ya 150 atau 200 gram kali. Kemudian untuk halamannya memakai jenis kertas daur ulang. Kalau nggak salah, ingat ya nama kertas jenis itu kertas daur ulang kayak gitu. Jadi kertas-kertas yang biasa kita temui di komik-komik di Gramedia kayak gitu ya, atau novel-novel, kertas kayak gini bukan HVS ya. Oke, terus ini ilustrasi si komiknya, cover depannya ada judulnya Ultimate Glade Kekuatan Iman. Nah, ini pengarangnya Mas Ayub Nurmana. Kemudian ada volume 01. Nah, ini komposisi dari ilustrasinya sudah menggambarkan kalau komik ini ceritanya sederhana dan ringan kayak gitu, karena ya bisa dilihat sendirilah ya kayak gitu. Terus ini karakter-karakter yang ada muncul di komik, superhero-superheronya. Ini si pemeran utamanya. Nah, pemeran utamanya ini namanya unik karena ini tuh seperti yang sudah saya bilang tadi, komik Islami, tapi ini namanya itu nggak Islami gitu, Zetro namanya. Nggak tahu artinya apa tuh Zetro. Terus ini konsepnya tuh kayak ini, kayak Avenger kayak gitu. Jadi berbagai jenis superhero yang bergabung kayak gitu. Terus untuk coloringnya udah oke ya, udah wah jernih atau ya coloring banget kayak gitu ya. Pas bagi komik-komik yang komik untuk semua umur kayak gitu. Cuman mungkin menurut saya ini, menurut pribadi saya ya, mungkin komposisinya harus agak lebih dimainkan lagi biar terkesan menarik kayak gitu. Tapi untuk buat anak kecil sih ini pasti udah menarik kayak gitu. Kemudian ini cover belakangnya ada judul Ultimate Glade Kekuatan Iman. Nah, ini ada si karakter utamanya lagi mau nembak kayak gini, oke ya. Pewarnaannya tuh mirip-mirip Dragon Ball kayak gitu. Kemudian di sini ada sinopsis. Nah, di sini ada testimoni dari beberapa ilustrator yang sudah lumayan dikenal. Nah, ini nih terutama Mas Ardian Syaf ini adalah penciller atau ilustrator dari komik DC Comic atau Marvel. Siapa yang nggak tahu nih, bagi pencinta komik DC atau Marvel pasti kenal yang namanya Mas Ardian Syaf kayak gini. Kemudian ada barcode, ada logo Ihsan Comic seperti itu. Oke. Ini apa ya? Penjilitannya itu pakai sistem lem ya, karena jumlah halamannya lebih dari 150 halaman kayak gitu. Ini cover depannya. Kita lihat ke halaman berikutnya. Di sini saya mendapatkan stiker karakter dari komik ini. Saya nggak tahu apakah komik yang lain juga dapat atau saya aja nggak tahu. Kayaknya sih semuanya dapat. Lumayan ya, keren. Anak-anak kecil pasti suka gitu. Buat ditempel di buku atau di lemari atau di mana lah. Kemudian nah ini terima kasih untuk Mas Ayub atas tanda tangannya ya. Ini lumayan buat memorable banget ya. Mungkin semua komik dapat kali ya, nggak tahu deh. Terus di sini ada profil komiknya, ada daftar isi, dan ini pengantar penulis. Kayaknya kalau setiap komik indie pasti ada pengantar penulis ya. Ada pengantar penerbit juga, udah kayak skripsi. Nah, ini halaman pertama atau penampakan pertama dari mulainya cerita Ultimate Glade ini. Secara ilustrasi, komik ini lebih ke Akira Toriyama ya. Karena yang saya tahu pun Mas Ayub ini
penggemar Dragon Ball, jadi agak-agak mirip ya. Saya juga seperti itu ya, kalau saya ilustrasi saya mirip ke Akira Toriyama juga sih, karena ya penggemar Akira Toriyama juga. Terus penempatan panel yang menurut saya sudah sangat rapi banget, jadi anak kecil pun kalau baca nggak pusing, kita baca juga nggak pusing, itu enak untuk dibaca, enak untuk diikuti. Kemudian penempatan atau pemakaian balon kata, ini balon kata, balon dialog kayak gitu, ini mudah juga dimengerti. Jadi orang yang lagi ngomong bisa dibedain ya, orang yang lagi ngomong, orang yang lagi ngomong di dalam hati, orang yang lagi teriak, orang yang lagi lagi berkomunikasi di alat komunikasi kayak gitu, dan suara narator kayak gitu. Jadi sudah bisa kita mengerti kayak gitu. Jadi ngerti lah, oh ini dia lagi ngomong ini, oh yang ngomong itu si dia kayak gitu, oh ini suara narator kayak gitu. Jadi udah jadi paham gitu ya. Kemudian untuk backgroundnya, nah ini backgroundnya menurut saya masih sangat sederhana banget. Apalagi kayak ilustrasi kendaraan kayak gini, terus ilustrasi bangunan, ilustrasi alat-alat elektronik, menurut saya agak masih flat kayak gitu ya, kesannya flat kayak gitu. Tapi kalau anak kecil sih pasti ngelihatnya keren aja kayak gitu. Yang paling saya apresiasi itu outline-nya itu kayaknya rapih banget kayak gitu. Ini saya agak bingung nih buatnya secara manual atau secara digital ya. Rapi banget soalnya kayak gitu. Terus efek-efek seperti speedline segala macamnya kayak gitu ya, oke lah ya. Ini kayak gini nih, speedline-nya udah oke. Terus background emosi kayak gitu, walaupun ada beberapa panel yang menurut saya agak kurang tepat memakai efek emosi kayak gitu. Maksudnya nggak sesuai gitu yang dia pakai kayak gitu, tapi masih oke lah, itu minor lah ya. Terus desain karakter yang ada di sini ya seperti saya sudah bilang tadi, itu karakternya itu mirip-mirip karakter yang udah ada ya, kayak mirip Kamen Rider, mirip Hulk kayak gitu, mirip Iron Man. Jadi mungkin Mas Ayub terinspirasi dari karakter-karakter itu sih. Oke. Yang masih agak kurang kalau menurut saya di sini adalah kaki monji atau efek suara kayak gini. Karena menurut saya ini masih agak kurang sreg ya. Jadi kalau kita ingin menyampaikan suatu efek suara seperti efek suara cepat yang keras, efek suara keras dentuman yang keras gitu, di sini masih agak kurang kayak gitu. Saya rasa untuk hampir semua komikus indie agak masih kurang tentang kaki monji kayak gini ya. Karena kalau menurut saya ini kaki monji ini statusnya itu lumayan penting, bisa membantu visual dari ilustrasi kita gitu. Jadi kalau kaki monjinya keren kayak gitu, visual kita bisa ngebantu jadi lebih keren kayak gitu. Tapi overall untuk ilustrasinya rapih. Dalam arti kita melihat komik ini itu nggak pusing kayak gitu. Terus setiap adegan yang dia buat pun kita mengerti, oh si karakter ini lagi ngapain, oh adegan ini lagi ngapain. Jadi nggak buat bingung kayak gitu. Ini lumayan karena sederhana banget sih kayak gitu. Jadi jadi sangat bisa dimengerti kayak gitu. Setiap adegannya bisa dibaca lah sama kita kayak gitu ya. Keunikan komik ini adalah kalau komik superhero kan biasanya kita bisa sering melihat patuah-patuah ya dari setiap karakternya kayak gitu. Pasti kalau superhero atau tokusatsu ada patuah-patuah kayak gitu. Nah ini patuahnya itu dibuat secara Islami karena emang komik ini komik Islami kayak gitu. Oleh karena itu ini komik, walaupun komik Islami, dia kesannya enggak ngegurui atau nggak menceramahi kayak gitu. Ya kayak komik-komik superhero atau tokusatsu pada umumnya kayak gitu. Cuman ini bedanya dibuat lebih Islami kayak gitu. Seperti itu. Terus di bagian, nah ini dia nih, di halaman-halaman akhir itu ada keterangan-keterangan karakter yang muncul ya. Jadi si ini siapa kayak gitu. Saya sendiri belum baca semuanya karena teksnya kecil-kecil banget, agak pusing gitu untuk membacanya. Ini kayaknya kalau dibuat cerita tersendiri keren ya. Jadi kita tahu latar belakang di setiap karakternya kayak gitu. Kayaknya sih unik-unik gitu. Ada ustadz, ada
apa sih, karakter yang maksudnya secara fisik kurang kayak gitu ya. Terus banyak lah kayak gitu ya. Kemudian ada halaman ininya juga ya, halaman fan artnya. Yang paling menonjol di sini fan art dari Mas Ardiansah nih, keren banget. Menurut saya dia keren sendiri kayak gitu. Tapi yang lainnya juga keren sih. Mungkin untuk volume berikutnya saya juga mau ngirimin fan art dah, kalau nggak sibuk. Terus sini ada profil si komikusnya, si Mas Ayubnya kayak gitu. Bisa teman-teman baca sendiri dah. Kayak gitu. Oke, ini detail dari komiknya ya. Oke, kesimpulannya komik ini tentu aja bagi penggemar komik ini patut dikoleksi ya. Karena kenapa nih, komik aman banget, bisa dibaca oleh semua umur. Terus saya yakin adik-adik kita atau anak-anak kita senang bacanya karena superhero ya. Yang seperti yang sudah bilang, ini komik genrenya itu unik, komik Islami tapi dibungkus dengan jubah tokusatsu atau superhero kayak gitu. Mungkin ini komik-komik Islam yang menurut saya baru kali ini ya, komik Islam yang dibalut tokusatsu seperti ini. Terus ini walaupun ini komik Islam ini, kerennya dia nggak seperti menggurui kayak gitu. Nggak seperti kita melihat ustadz yang lagi ceramah ke kita kayak gitu ya, seperti komik-komik superhero apa pada umumnya kayak gitu. Cuman bedanya ini lebih ke Islami kayak gitu, maksudnya patuah-patuah yang di sini tuh lebih ke Islami gitu. Terus untuk ilustrasi pun yang seperti tadi saya sudah bilang, enak, nyaman kayak gitu. Ceritanya ringan banget. Saya baca komik ini sambil sambil ngemil keripik dan ngopi kayak gitu. Jadi enak banget lah buat bacaan weekend kayak gitu. Terus pas banget buat hadiah anak-anak kita, hadiah sepupu-sepupu atau adik-adik kayak gitu. Kayak kita, kayak apa? Adik-adik kita kayak gitu. Nih keren banget. Kemudian apa ya? Ya, mungkin dari kekurangan-kekurangan yang ada di komik ini ya, ini kekurangannya minus lah, maksudnya minor ya. Paling ya dari tadi saya bilang, kayak ilustrasinya harus lebih dikembangkan lagi, komposisinya, detailnya ya nggak usah detail banget ya, karena dia kan komik semua umur, jadi nggak usah detail banget, tapi harus lebih detail dari ini gitu. Saya yakin pasti bisa improve lah Mas Ayub ini ya. Ceritanya pun lebih bisa dikembangkan, pengenalan karakternya pasti lebih bisa dikembangkan lagi, karena ini tuh bakal seru banget kalau setiap karakter yang ada di komik ini tuh diceritain kayak gitu latar belakangnya gitu. Keren lah menurut saya ya. Saya dukung banget nih komik-komik seperti ini, komik Islami tapi nggak menggurui kayak gitu. Jangan seperti yang sudah saya bilang di episode dulu ya, yang bahas komik ini tuh, kita jangan takut omongan-omongan netizen yang toksik ya. Wah ini kok mirip ini ya, ini kayak mirip-mirip kayak ada Kamen Rider, terus mirip Hulk kayak gitu. Jangan takut kayak gitu ya. Kalau kita bisa, apa yang kita bisa lakukan aja gitu, buat biar dunia tokusatsu Indonesia dan perkomikan Indonesia lebih maju gitu. Bodoh amat orang bilang kayak gitu, toh yang komen-komen negatif itu juga tong kosong lah kayak gitu. Cuman pintar ngomong doang tapi otaknya kosong. Biasanya sih seperti itu tuh orang-orang kayak gitu ya. Jadi ini untuk Mas Ayub, saya tunggu volume kedua aja. Ini keren, oke lah ya, bacanya enak lah kayak gitu. Lebih enak baca ini sih daripada Dragon Ball kalau menurut saya, jadi lebih fresh lah kayak gitu. Oke gitu aja, terima kasih nih yang sudah menonton video ini dari menit awal sampai menit akhir. Yang sudah buang-buang kuotanya untuk menonton video saya ini, saya mau ucapkan terima kasih. Terima kasih juga yang sudah subscribe. Saya doakan semoga sukses dan sehat selalu, makmur, sejahtera. Yang belum subscribe silahkan subscribe, like, dan share video ini. Yang mau komik ini, yang mau order ya, masih tersedia kayaknya. Bisa lihat profil atau yang mau order kayak gitu bisa dilihat di deskripsi video ini. Langsung ke ordernya aja ya, karena saya tahunya linknya ordernya. Oke gitu aja. Terima kasih sekali lagi yang sudah menonton. Salam damai, salam dari saya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.